Semua perwira yang saya bina kesadaran politiknya juga mempunyai optimisme yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa pelaku peristiwa G30S tidak tunggal. Sebagaimana versi Orde Baru yang menyebutkan bahwa PKI sebagai satu-satunya dalang di balik peristiwa itu. Beberapa kali warganet menyoal mengapa tidak mencantumkan PKI pada G30S. Sejak reformasi, selain penghentian penanyangan film pengkhianatan G30S PKI, kurikulum tahun 2004 juga tidak lagi mencantumkan PKI. Hal ini karena banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa pelaku peristiwa G30S tidak tunggal. Sebagaimana versi Orde Baru yang menyebut PKI sebagai satu-satunya dalang di balik peristiwa itu. Soekarno sendiri dalam pidato Nawaksara mengatakan bahwa peristiwa G30S merupakan pertemuan tiga sebab, yaitu pimpinan PKI yang Kiplinger, subversi Nekolim, dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalangnya tidak tunggal dan merupakan perpaduan unsur dalam negeri dengan pihak asing, ungkap Asfi Warman Adam, sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dari berbagai penelitian, setidaknya ada 5 versi tentang pelaku G30S, yaitu PKI, konflik internal Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, dan unsur asing terutama CIA. Versi yang pertama PKI. Ini merupakan versi rezim Orde Baru. Literatur pertama dibuat sejarawan Nugroho Noto Susanto dan Ismail Soleh bertajuk Tragedi Nasional Percobaan KOP G30S PKI di Indonesia. Intinya menyebut skenario PKI yang sudah lama yang ingin mengkomuniskan Indonesia. Buku ini juga jadi acuan pembuatan film pengkhianatan G30S PKI yang merupakan garapan Arifin Cinor. Selain itu, rezim Orde Baru membuat buku putih yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara dan Sejarah Nasional Indonesia Sutingan Nugroho Noto Susanto, yang mana diajarkan di sekolah-sekolah semenjak Soeharto berkuasa. Oleh karena itu, versi Orde Baru ini mencantumkan nama PKI di belakang G30S. Para pelaku sendiri menamai operasi dan menyebutkannya dalam pengumuman resmi sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Sebagai bagian dari propaganda Orde Baru, gerakan ini pernah disebut sebagai Gestapo atau Gerakan September 30. Penamaan ini adalah bagian dari propaganda untuk mengingatkan orang kepada Gestapo, polisi rahasia Nazi Jerman yang terkenal kejam. Presiden Soekarno mengajukan penamaan menurut versi sendiri, yakni Gerakan 1 Oktober atau Gestok. Menurutnya, Gestok jauh lebih tepat menggambarkan peristiwanya karena kejadian penculikan para jenderal dilakukan lewat tengah malam 30 September, yang artinya sudah memasuki tanggal 1 Oktober dini hari. Penyebutan G30S PKI sebagai bagian propaganda untuk menegaskan bahwa satu-satunya dalang di balik peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat adalah PKI. Penamaan peristiwa ini selama bertahun-tahun digunakan dalam pelajaran sejarah sebagai satu-satunya versi yang ada. Penamaan tersebut menutup kemungkinan munculnya versi lain yang memiliki sudut pandang berbeda atas peristiwa yang terjadi. Kesimpulan tersebut diambil tanpa terlebih dahulu melewati sebuah penyelidikan. Sejarawan Johrosa dalam dalih pembunuhan massal Gerakan 30 September dan kudeta Soeharto mengemukakan bahwa PKI sama sekali tidak terlibat secara kelembagaan. Sebagaimana semestinya sebuah keputusan resmi partai yang seharusnya diketahui oleh semua pengurus, rencana gerakan untung hanya diketahui oleh segelintir orang saja.
Struktur kepengurusan partai mulai dari komite sentral sampai dengan komite daerah besar yang tak mengetahui sama sekali adanya rencana itu. Karena Rosa menggunakan sumber-sumber yang sangat kuat, misalnya keterangan pengakuan Iskandar Subekti, orang yang menulis pengumuman-pengumuman G30S di Pangkalan Halim. Dia juga menggunakan keterangan pengakuan Brigjen Suparjo. Artinya orang-orang yang betul-betul terlibat secara meyakinkan dalam kejadian tanggal 30 September 1965 sampai paginya itu, kata Asfi. Versi yang kedua, konflik internal Angkatan Darat. Sejarawan Cornell University Benedict Rock Anderson dan Ruth McVeigh mengemukakan dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 atau dikenal sebagai Corner Paper bahwa peristiwa G30S merupakan puncak konflik internal Angkatan Darat. Dalam Army and Politics in Indonesia, sejarawan Harold Roth mengatakan jelang tahun 1965, staf umum Angkatan Darat pecah menjadi dua faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti PKI, tetapi berbeda sikap dalam menghadapi Presiden Soekarno. Kelompok pertama, faksi tengah, yang loyal terhadap Presiden Soekarno, dipimpin Letjen TNI Ahmad Yani, hanya menentang kebijakan Soekarno tentang persatuan nasional karena PKI termasuk di dalamnya. Kelompok kedua, faksi kanan, bersikap menentang kebijakan Ahmad Yani yang bernafaskan Soekarnoisme. Dalam faksi ini ada Jenderal TNI Ahmad Nasution dan Majen TNI Soeharto. Peristiwa G30S yang berdalih menyelamatkan Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal sebenarnya ditujukan bagi perwira-perwira utama faksi tengah untuk melapangkan jalan bagi rebutan kekuasaan oleh kekuatan sayap kanan Angkatan Darat. Selain mendukung versi itu, Wetim menambahkan Syam Kamaruzzaman yang dalam buku putih terbitan Sekretaris Negara disebut sebagai Kepala Biro Khusus Sentral PKI adalah agen rangkap yang bekerja untuk DNI-DIT dan Angkatan Darat. Versi yang ketiga, Soekarno. Setidaknya ada 3 buku yang menuding Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S. Menurut Asfi, ketiga buku tersebut mengarah kepada Soekarnosiasi atau menjadikan Presiden RI pertama itu sebagai dalang peristiwa gerakan 30 September dan bertanggung jawab atas segala dampak kudeta itu. Ketika buku Dake terbit di Indonesia dengan judul Soekarno File, keluarga Soekarno protes keras dan menyebutnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Soekarno. Untuk menyanggah buku-buku tersebut, Yayasan Bung Karno menerbitkan buku Bung Karno Difitnah pada 2006. Cetakan kedua memuat bantahan dari Kolonel CPM Mauli Sailan, wakil komandan resimen Cakrabirawa, yang merupakan penjaga terakhir Soekarno. Versi yang keempat, Soeharto. Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, Komando Daerah Militer 5, Kolonel Abdul Latif dalam pledoi Kolonel A. Latif Soeharto terlibat G30S mengungkapkan bahwa dia melaporkan akan adanya G30S kepada Soeharto di kediamannya di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta pada tanggal 28 September 1965, 2 hari sebelum operasi dijalankan. Bahkan 4 jam sebelum G30S dilaksanakan, pada malam hari 30 September 1965, Latif kembali melaporkan kepada Soeharto bahwa operasi menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal akan dilakukan pada dini hari pada 1 Oktober 1965. Menurut Latif, Soeharto tidak melarang atau mencegah operasi tersebut. Menurut Asfi, fakta bahwa Soeharto bertemu dengan Latif dan mengetahui rencana G30S namun tidak melaporkannya kepada Ahmad Yani dan Nasution menjadi titik masuk bagi analisis kudeta merangkak yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Soekarno. Ada beberapa varian kudeta merangkak, antara lain disampaikan oleh Saskia Werega, Peter Dalescott, dan paling akhir Subandrio
mantan Kepala Badan Pusat Intelijen BPI, dan Menteri Luar Negeri. Dalam kesaksianku tentang G30S 2000, Subandrio mengungkapkan rangkaian peristiwa dari 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1965 ialah sebagai kudeta merangkak yang dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, menyingkirkan para jenderal pesaing Soeharto melalui pembunuhan pada 1 Oktober 1965. Yang kedua, membubarkan PKI, partai yang memiliki anggota jutaan dan pendukung Soekarno. Yang keempat, menangkap 15 menteri yang loyal kepada Presiden Soekarno. Dan yang terakhir, mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.